Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, kita tahu bahwa sampai saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah dalam upaya mencegah, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Optimalisasi peran pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap anak adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Stranas PKTA. Strategis Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Stranas PKTA ini adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus, strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak. Sahabatku sekalian, dengan diterbitkannya Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Stranas PKTA ini akan menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Tujuan dari diterbitkannya Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Stranas PKTA ini adalah pertama, menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kemudian yang ketiga, mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua atau pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan. Kemudian meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Kemudian memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang beresiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan. Dan yang terakhir, memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Stranas PKTA memuat kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia, arah kebijakan dan strategi penghapusan kekerasan terhadap anak, dan kerangka kelembagaan dan koordinasi. Salah satu arah kebijakan dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui strategi penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak dan penelantaran anak. Untuk itu, dalam rangka menjabarkan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan memperhatikan tantangan dalam penurunan kekerasan terhadap anak, arah kebijakan Stranas PKTA ini terdiri atas yang pertama, meningkatkan kapasitas anak untuk kemandirian dan ketahanan diri anak. Kedua, memperkuat jejaring kerjasama dan sinergitas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan anak
dari kekerasan. Kemudian yang ketiga, penguatan ekonomi keluarga untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Untuk menjabarkan arah kebijakan, maka ditetapkan 7 strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, yaitu terdiri dari: pertama, penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum. Penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum ini bertujuan menjamin adanya ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi ini mendorong tersedianya kebijakan atau regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap anak dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan penegak hukum untuk memastikan terlaksananya regulasi dan penegakan hukum. Kemudian arah kebijakan yang kedua yaitu penguatan norma dan nilai anti kekerasan. Penguatan norma dan nilai anti kekerasan ini bertujuan mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi ini melibatkan semua sektor dan masyarakat menuju perubahan norma sosial anti kekerasan dan memobilisasi masyarakat untuk mengubah norma sosial dan perilaku melalui advokasi, forum dialog, penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan menjadi norma dan perilaku anti kekerasan. Kemudian arah kebijakan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang ketiga yaitu penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan. Penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan ini bertujuan mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak dimanapun anak berada. Strategi ini memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan terjadinya tindak kekerasan, serta pengembangan mekanisme yang memastikan anak aman dari resiko kekerasan. Kemudian arah kebijakan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang keempat yaitu peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua atau pengasuh. Peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua atau pengasuh ini bertujuan meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua atau pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan di lingkungan keluarga sendiri, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan anak. Strategi ini mendorong upaya melalui pengasuhan anak tanpa kekerasan, mendorong komunikasi dan interaksi yang positif antara pengasuh dan anak, serta menyediakan keahlian bagi orang tua untuk secara lebih baik melindungi anak. Arah kebijakan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang kelima yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Pemberdayaan ekonomi keluarga rentan ini bertujuan meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak.
Strategi ini mendorong upaya peningkatan skema bantuan sosial untuk keluarga rentan agar terhindar atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian arah kebijakan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang keenam yaitu ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Ketersediaan dan akses layanan terintegrasi bertujuan memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang beresiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan. Strategi ini mendorong pada upaya penyediaan layanan pelindungan anak korban kekerasan yang komprehensif dan terstandarisasi serta terjangkau dan mudah diakses oleh korban. Kemudian yang terakhir, arah kebijakan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yaitu pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak. Pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak bertujuan untuk memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan. Strategi ini mendorong adanya pendidikan kecakapan hidup yang dapat membantu kemandirian anak dalam melindungi diri dan bersikap ketika mengalami kekerasan dan mengembangkan kepercayaan diri anak dalam menciptakan lingkungan anti kekerasan. Sahabatku sekalian, setiap strategi akan dicapai melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Fokus strategi memuat program utama, sedangkan intervensi kunci memuat kegiatan pokok sebagai penjabaran program utama yang mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Untuk pengukuran dan pencapaian program utama dan kegiatan pokok ditetapkan indikator, data dasar, dan target capaian. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Data dasar merupakan data kondisi kinerja terkait upaya penghapusan kekerasan terhadap anak yang tersedia secara periodik sampai dengan tahun 2021 yang bersumber dari data pencatatan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Adapun target memuat data capaian yang diharapkan pada tahun 2024. Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan dan strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak yang selanjutnya lebih rinci menjadi fokus strategi, intervensi kunci, serta penanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan Stranas PKTA tentunya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Stranas PKTA dalam rangka mewujudkan tujuan pelindungan anak secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak atau Stranas PKTA. Semoga komitmen Indonesia dalam penghapusan kekerasan terhadap anak dan dalam mewujudkan Indonesia layak anak di tahun 2030 dapat terwujud. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.